Shalom saudara, hari ini kita kembali akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari Ulangan pasal 34. Saya bacakan beberapa ayat. Ayat yang kelima, lalu Musa, hamba Tuhan itu meninggal di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang kesembilan, adapun Yosua bin Nun penuh dengan roh hikmat, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 10, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat 11 dan 12, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Juga dalam hal segala tindakan penuh kuasa dan perbuatan dahsyat yang dilakukan Musa di hadapan seluruh orang Israel. Saudara, saya beri judul renungan ini, hanya alat di tangan Tuhan. Hanya alat di tangan Tuhan. Saudara, seorang pelayan Tuhan hanya alat di tangan Tuhan. Seberapa hebat pun dia melayani, seberapa besar pun hasil pelayanan yang bisa dilihat oleh orang, dan seberapa luar biasanya Tuhan itu berkenan memakai dia. Tetapi dia itu tetaplah hanya alat di tangan Tuhan. Hal ini bisa kita lihat di dalam hidup Musa, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada lagi seorang yang seperti dia. Nabi yang bangkit kemudian tidak ada lagi yang seperti Musa, yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, yang mana Tuhan berfirman kepadanya, berbicara dengannya adalah muka dengan muka, bertatapan muka dengan muka. Nah, seorang pelayan Tuhan yang begitu hebat ini. Nah, bagian yang kita baca ini adalah cerita tentang di akhir hidupnya. Pada akhirnya Musa, hamba Tuhan itu meninggal. Dan yang meneruskan pelayanannya itu adalah Yosua bin Nun. Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini sebenarnya dari firman Tuhan ini kita melihat seorang hamba Tuhan itu dipakai Tuhan luar biasa, tapi yang luar biasa itu adalah Tuhan. Bahkan Musa sendiri, dia memimpin bangsa Israel dengan begitu luar biasa keluar dari tanah Mesir, mau menuju tanah Kanaan, tetapi dia sendiri tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi dia hanya diperbolehkan melihat dari jauh, dan kita tahu ini adalah karena satu kesalahan yang dilakukan oleh Musa, di mana dia itu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita menemukan banyak orang-orang yang melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan mungkin kita sendiri adalah seorang pelayan Tuhan. Kadang-kadang orang melayani Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai dia. Dan akhirnya dirinya itu bisa merasa bahwa wah, aku ini sangat-sangat penting nih. Aku ini sangat hebat nih dipakai Tuhan. Ataupun orang lain yang melihat itu. Orang-orang yang dia layani melihat seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan itu, wah, dia luar biasa ya. Dia ini sungguh diberkati Tuhan, dipakai Tuhan ya. Kayaknya kalau tidak ada dia, wah, pelayanan ini tak bisa jalan. Kalau tidak ada dia, gereja ini mau jadi apa seperti itu. Tapi saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mau jadi apa bangsa Israel ketika Musa tidak bersama-sama mereka lagi. Ketika Musa sudah meninggal, ya mereka akan tetap menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena ketika tidak ada Musa, maka Tuhan membangkitkan Yosua untuk meneruskannya. Saudara, disinilah kita melihat pelayanan kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan itu akan terus berjalan. Tidak tergantung kepada seorang manusia. Seorang manusia itu bisa melakukan ini itu, melakukan pelayanan-pelayanan yang membuahkan hasil yang wah seperti itu. Semua itu juga adalah karena Tuhan. Saudara, biarlah kita belajar dan berefleksi untuk diri kita sendiri. Apakah selama ini kita mengkultuskan pelayan Tuhan tertentu, orang-orang tertentu? Seolah kalau dia yang melayani barulah kita merasa senang, barulah kita dapat berkat. Kalau yang lain itu kayaknya kita agak ragu, kita pandang sebelah mata. Biar kita tidak menjadi seperti ini, karena kita tahu semua itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Siapapun Tuhan kalau berkenan memakai dia, Tuhan akan memakai dia. Atau kalau kita adalah pelayan itu sendiri, biar kita merendahkan diri kita. Kita tidak ada apa-apanya. Ketika Tuhan panggil kita melayani, kita melayani. Ketika Tuhan bilang cukup sudah, maka kita tidak punya lagi kesempatan untuk melayani. Biarlah kita selalu memeriksa diri kita di dalam hal melayani Tuhan. Kita ataupun mereka, siapapun yang melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan itu hanyalah sebagai alat
di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin.